pagi hari ini. Aku masih sekolah ini, sekolah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nggak sekolah hari ini? Aku kan sekolah. Oh iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kah hari ini? Cik ngedoli wong. Semoga mendengarkan ya. Oke, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa seperti biasa. Walaupun ini secara daring, tapi kita tetap awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang berkah bagi kita. Marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu kita bahas lagi bab 5 ya, materi retail bab 5 tentang penjualan langsung dan berbasis data. Di mana kita sudah ketahui bahwa salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan itu adalah penjualan. Penjualan ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat menjaga kelangsungan bisnisnya. Penjualannya bagus, otomatis penjualannya bagus dan perusahaannya juga akan semakin berkembang. Kemudian penjualan langsung itu merupakan salah satu kita ulangi lagi ya. Penjualan langsung itu merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk melayani seseorang konsumen yang memiliki tujuan untuk menaikkan angka penjualan suatu produk. Kita bahas dulu apa itu pengertian penjualan langsung. Nah, penjualan atau artinya singkat sekali itu merupakan suatu pemasaran produk secara langsung kepada konsumen. Kemudian biasanya penjualan langsung ini dilakukan rumah ke rumah, atau di kerja atau di tempat lainnya, bisa walaupun tidak harus di satu tempat, bisa di tempat yang lainnya. Kemudian biasanya penjualan langsung ini melalui jasa atau peragaan produk yang dilakukan oleh penjualan langsung seperti itu ya. Kemudian ada pun tadi kan penjualan langsung, ada pun penjual langsung beda ya, penjualan langsung ini kalau penjualan langsung seseorang ya yang menjadi anggota sistem distribusi satu perusahaan penjualan langsung. Bukan lagi itu adalah orang yang bekerja ya, yang menjual suatu produk dari perusahaannya, itu penjual langsung ya. Ini ada beberapa tokoh yang menjelaskan ya. Pertama itu menurut Kotler dan Armstrong, kalian simak saja. Penjualan langsung itu adalah sistem pemasaran ya, yang memakai berbagai media sosial untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Bisa lewat media, kan ya, banyak media yang dilakukan dengan target ya, memiliki banyak konsumen. Biasanya interaksi lewat media atau bisa lewat telepon atau bisa lewat email, ya kan? Kayak kemarin bisa lewat email, bahkan media yang lainnya, atau juga bisa bertemu langsung dengan konsumen.
Yang baru gabung silahkan langsung disimak dulu. Kemudian kenapa kok menurut Kepler lebih baik menggunakan penjualan langsung? Karena bisa langsung berkomunikasi secara langsung kepada konsumen. Kita bisa mengetahui apa yang konsumen itu suka dengan produk kita dan dengan cara pelayanan yang kita berikan, bagaimana responnya. Kemudian sedangkan menurut Johnson, penjualan langsung itu adalah pemasaran yang dilakukan perusahaan ini hanya untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan secara konsumen, bukan tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga menjalin komunikasi yang baik dan langsung kepada konsumen. Ya. Kemudian strategi komunikasi yang dianggap lebih efektif menurut Johnson itu bisa dengan berinteraksi, satu komunikasi ya. Kemudian kita juga mendapatkan data dan proses yang memicu komunikasi kepada konsumennya secara lancar atau bisa menjadi lebih dekat lagi. Kemudian bisa menggunakan alat media untuk mendorong respon ya. Jadi kalau menurut tidak hanya sekedar kita menawarkan menjadi komunikasi dan komunikasinya bisa menjadi lebih. Kemudian proses penjualan ya, proses penjualan langsung ini mengikuti kegiatan ya kan prosesnya penjualan langsung kita bisa lihat di sini kemudian ataupun yang lainnya kita merespon ya kan kepada calon-calon customer atau calon-calon pelanggan bahkan kepada pelanggan yang sudah tetap atau langganan lah istilahnya. Kemudian kita sudah tahu ini baru kita menawarkan ya kan dan juga menjelaskan produknya ya sama seperti ini kita bukan hanya sekedar menjelaskan tapi kita memperagakan dan mempraktikkan yang kita jual itu dan bagaimana juga cara menggunakannya produk yang kalian jual seperti itu. Kemudian kita menerima orderan ya kan menggunakan proses penjualan ya kita pahami bahkan penjualan langsung prosesnya itu kita bisa menagih suatu pembayaran ya. Oke, kemudian lanjut kita bahas yang ketiga itu adalah faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan. Jadi tidak hanya sebatas kita berjualan, namun ada faktor-faktor juga yang dapat mempengaruhi penjualan kita. Ya, pertama dilihat dari kondisi pasar. Nah, di mana pasar kemarin kalian sudah paham juga pasar itu adalah tempat ketemunya antara penjual dan pembeli. Ya, nah, kita lihat kondisi pasarnya. Ya, dimana apakah sesuai dengan pasaran penjualan yang kita jual. Kira-kira kalau kita jualan di sini bisa mendapatkan banyak pelanggan atau tidak seperti itu ya itu kita cek dulu kondisi pasarnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari kondisi dan kemampuan penjual. Tidak hanya kondisi pasar yang harus kita pelajari ya faktor-faktornya juga bukan hanya itu tapi kita lihat dari kondisi dan kemampuan penjual ya. Kemudian transaksi jual beli ya itu kan memindahkan yang biasanya awalnya punya pemburu ya ketika Nadia membeli itu akan ada Nadia ya. Kan berarti secara kita pikir berarti ada antara dua pihak ya kan pemburu selaku penjual Nadia selaku pembeli seperti itu ya. Ada dua pihak di sini dalam melakukan penjualan.
Kemudian yang ketiga yaitu adalah modal. Bisa didengar suaranya? Terdengar, Bu. Yang ketiga itu adalah modal. Modal ini adalah faktor yang sangat sulit bagi penjual untuk menjual barangnya. Kenapa seperti itu, Bu? Ya, karena apabila barang yang kita sudah punya modal banyak, ya, gitu. Tapi kita sudah prosesnya enak, mau jual kepada orang, ya kan? Tapi tidak semudah itu. Kenapa, Bu? Kok seperti itu? Kita mencari calon pembeli itu sudah susah, ya. Ada iklan dulu ya. Suaranya kurang. Coba dengar. Kalian dengar suaranya, Bu Guru? Sudah jelas, Bu. Dengar, Bu, dengar. Dengar, Bu. Iklannya suaranya nggak dengar katanya. Oke, kita lanjut ya ke materi yang tadi. Apa? Materi terakhir tadi? Modal. Ya. Oke, kita bahas tadi modal. Modal itu adalah salah satu faktor yang sangat-sangat besar, sangat sulit untuk kita selaku penjual. Ya, dimana apabila kita sudah mempunyai, misalkan ya, kita sudah menjual barang yang kita punya. Ya. Kemudian, tapi kemudian modalnya kan otomatis sulit, ya kan? Kita mengeluarkan usaha itu kan sulit mengeluarkan modal. Kemudian kita mencoba untuk menjualnya. Namun ternyata produk yang kita keluarkan atau kita jual itu baru, masih banyak yang belum tahu. Susah itu kan, pasti ya kan? Itu adalah pekerjaan yang lebih susah bagi kita karena produk yang kita jual itu masih banyak yang belum tahu, ya kan? Gimana, Bu? Bagaimana caranya? Ya kita harus kenalkan dulu kepada konsumen-konsumen biar konsumen tuh tahu apa yang kita jual, ya, dengan menggunakan peragaan yang bagus. Ya, salah satunya seperti itu. Ketika konsumen itu tidak tahu dengan produk kita, ya, jadi kita harus menjelaskan dulu secara detail apa ini produknya kita, apa kelebihannya, ya kan, apa manfaatnya, itu juga harus dijelaskan. Paham ya? Kemudian lagi lokasi pembeli kita jauh gitu kan. Kita di sini, dia di sana gitu kan, yang beli gitu kan. Nah, otomatis itu kan membutuhkan modal yang besar. Ya. Kemudian dengan keadaan yang seperti ini, ya mau tidak mau pasti kita akan menggunakan modal yang besar dan juga tidak kita harus kita harus mengantarnya atau mengenalkan barang yang kita punya kepada tempat pembeli. Jangan pembeli disuruh ke sini gitu loh. Kita yang harus menghampiri seorang pembeli. Ya. Kemudian yang keempat, kita lihat dari kondisi organisasi perusahaan. Ya. Kalau perusahaan besar, ya, masalah biasanya kalau perusahaan yang besar, masalahnya ada bagian tersendiri. Kalian juga sudah pernah tahu, akan mengenal bahwa setiap perusahaan itu ada bagian-bagian tersendiri dan ada tanggung jawab sendiri-sendiri. Ya. Kemudian ketika
kondisi organisasi perusahaan, ya, terjadi suatu masalah. Jadi ada penanganan khusus sesuai dengan fungsinya. Ya, ada iklan sedikit sebentar. Kemudian, ya, kalau kita sudah menjadi pekerja, ya, pekerja perusahaan, ya, kita tidak boleh menunggu disuruh, tidak boleh seperti itu. Kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan kepada kita. Misalkan, ya, kalau kita sudah ditugaskan dalam mengurus bendahara keuangan perusahaan, ya mau tidak mau ketika ada masalah itu berkaitan dengan keuangan, ya kita yang harus maju. Paham ya? Kemudian ada juga dari faktor lainnya, misalnya ya seperti penarikan, ya peragaannya itu kita lihat juga kampanyenya seperti apa, mempromosikannya, ya itu juga seperti apa. Kemudian yang dapat mempengaruhinya lagi ketika sering diberi hadiah penjualan. Itu salah satu daya tarik supaya pelanggan mau menjadi atau mau membeli produk kita. Ya, kayak di sini. Kemudian kita lanjut ke macam-macam penjualan langsung. Ini pertama yang kita bahas dalam penjualan langsung itu adalah penjualan langsung atau yang disebut dengan direct selling, ya, penjualan secara langsung bertemu dengan pelanggan atau kalau bahasa Inggrisnya itu door to door, ya, tok 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 gitu ya, door to door gitu ya, di rumahnya orang-orang ya, bukan di rumahnya apa hewan ya, di rumahnya orang-orang ya, itu door to door. Jadi secara langsung kita komunikasi, datang ke rumahnya, menawarkan produk yang kita punya. Ya. Kemudian host atau party plan sales, ya, atau penjualan yang dilakukan secara grup. Kalian kan sudah kayak punya grup kan? Ada biasanya kalau sudah ketemu satu sales, itu biasanya, oh Bu mau nggak bergabung dengan grup ini? Misalkan ya grup baju. Nanti kalau ada info-info yang baru atau baju-baju yang baru, kita akan share di grup. Ada seperti itu. Itu juga salah satu penjualan langsung. Bisa lewat grup. Kemudian single level marketing, ya, itu pemasaran satu tingkat. Ini pemasarannya dilakukan secara individu, otomatis kan ya, sudah ada tugasnya. Kemudian berkunjung ke rumah-rumah orang, ya kayak sama tadi door to door, namun ya juga melakukan presentasi. Ya, kayak kalian menjelaskan, selamat pagi Bu, gitu kan. Saya di sini mau menawarkan produk ini dan juga mohon waktunya sebentar gitu. Siapa tahu ada rezeki atau ibunya suka dengan produk kami, boleh bergabung, kemudian bisa boleh membeli produk yang kita jual seperti itu. Okay? Kemudian kalau multi level marketing, ya, penjualan multi level marketing itu adalah penjualan juga secara langsung, tapi tidak hanya sekedar menjual satu produk. Ya, tidak hanya sekedar menjual produk, tapi mereka juga langsung mencari karyawan. Misalkan gini, kan kita sudah datang ya di tempatnya orang, ya kan? Kita menawarkan produk yang kita sudah mau. Kemudian langsung orang yang beli produk kita langsung tawarin, Bu mau nggak sampean jualan sama seperti saya? Nanti sampean akan dapat komisi, gitu kan? Dapat bonus nanti dari saya. Seperti itu. Itu
penjualan secara multi level marketing. Jadi tidak hanya menawarkan atau menjual produk, tapi juga mengajak bekerja sama untuk melakukan penjualan. Jadi itu kayak berantai nanti. Dia nyari lagi, langsung juga nambah karyawan. Cari karyawan juga. Dia jualan lagi, nambah karyawan juga. Itu ya, seperti itu. Oke. Kemudian penjualan langsung melalui via telepon. Ya, ini yang biasanya sering dilakukan. Walaupun bukan sama toko-toko besar, tapi kadang sama teman sendiri pernah mengalami kan. Gina, saya ini ada lipstick bagus, murah, mau nggak kamu beli kayak gini gitu kan. Nah, itu juga salah satu penjualan langsung. Ya, tidak hanya sekedar dari orang lain, tapi bahkan dari keluarga terdekat pun kalau ada yang berjiwa-jiwa pedagang itu pasti kita kebawa jadi pelanggannya. Ya. Kemudian penjualan langsung melalui via internet. Nah, kalau ini tidak pernah lupa, ya kan? Jangankan perempuan, cowok pun bahkan sudah sering melakukan penjualan atau pembelian lewat online ya. Tapi kalau sebagian orang untuk melakukan penjualan via online itu masih agak sedikit. Pasti lebih banyak yang jadi pembeli, ya kan? Jadi seperti itu. Ya, paham? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut juga. Kita bahas media penjualan langsung. Apa saja Bu medianya? Tadi juga sudah disinggung sedikit ya. Pertama, media penjualan langsung itu menggunakan promosi penjualan. Kalau kita nggak promosi, mana mungkin orang tahu, ya kan? Otomatis kita harus melakukan satu promosi dulu, ya biar semua orang tahu apa yang kita jual dan apa produk kita. Ya. Kemudian penjualan secara pribadi, itu sudah paham ya. Kemudian penjualan langsung tadi yang sudah dibahas, langsung bertemu dengan customer. Kemudian penjualan bertayan, merchandising, dan titik pembelian point of purchase. Ya, itu adalah beberapa media penjualan langsung. Tapi banyak lagi media-media yang bisa dilakukan untuk melakukan penjualan langsung. Gitu ya. Kemudian kita juga pasti bertanya-tanya, Bu, kalau melakukan penjualan langsung, apakah ada kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Ya, kan bisa ya. Itu yang muncul biasanya setiap pertanyaan begitu ya. Jadi sekarang kita bahas dulu tentang penjualan langsung. Gimana? Penjualan langsung itu pertama kelebihannya ya bisa meningkatkan suatu keuntungan produsen perusahaan ya kan bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian bisa meningkatkan kontrol atau proses penjualan. Dengan adanya penjualan langsung itu juga bisa meningkatkan dan proses penjualan bisa sistemnya secara bagus ya. Kemudian bisa membina hubungan langsung dengan konsumen. Jadi kita tahu konsumen, oh ternyata ketika kita menjual produk ini konsumen responnya positif. Berarti kita bagus, produknya kita bagus. Ya. Oh ternyata kemudian ya meningkatkan hubungan langsung dengan konsumen kan tadi sudah ya. Kemudian bisa meningkatkan fasilitas, fleksibilitas dan menawarkan kepada konsumen secara langsung. Itu kelebihannya. Kekurangannya itu memerlukan biaya yang besar. Kalau kita banyak pekerja, otomatis juga banyak pengeluaran. Ya, banyak modalnya. Oke. Kemudian tenaga penjualan yang terampil. Kalau kita punya pekerja yang kurang sesuai dengan bidang kita, otomatis itu akan mengalami kendala-kendala yang besar.
ya. Kemudian memerlukan manajemen yang efektif. Inti pada semuanya harus memiliki manajemen yang efektif, ya. Sudah bisa dipahami? Oke. Bisa. Oke. Sudah cukup sampai di sini saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang belum paham? Ayo, Kwi. Sudah paham semuanya? Udah. Oke, sudah. Kalau sudah paham semua, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, ya. Cukup ya, kita lanjut minggu depan lagi. Ya. Nanti tugasnya Bu Guru akan share di grup. Ya, hasil dari penjelasan pada pagi hari ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan mengikuti daring pada pagi ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi Bu Guru, dan mudah-mudahan tidak lupa ya, selalu semangat puasanya lagi ya, selalu bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabra'jib.